ibadati ibadah ummati umatku kata Rasulullah qiraatul Qur'ani yaitu membaca Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muslihis sarair wa munawwiril basair. Assalatu wassalamu alal basyirin nadhir sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin an-nuris safir wa ala alihi wa sahbihi al-awail wal awakhir. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahim. Pada kesempatan di pagi menjelang siang ini saya ingin menyampaikan tentang amalan ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Dan amalan ibadah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu itu berarti termasuk di dalam ilmu gramatikal Arab adalah isim tafdil. Kalau dikatakan isim tafdil berarti artinya paling. Kita tahu ada yang dikatakan kabirun, artinya besar. Akbar, paling besar. Zaghirun, kecil. Asghar, paling kecil. Hasanun, baik. Ahsan, paling baik. Afdal itu berarti paling afdal, paling utama. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu paling utama ibadati ibadah ummati umatku kata Rasulullah qiraatul Qur'ani yaitu membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu adalah amalan ataupun amaliyah ibadah yang paling afdal, yang paling utama untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, di antara fadilah membaca Al-Quran itu kita telusuri ke belakangnya bahwa Al-Quran adalah sebagai mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diturunkan oleh Allah melalui malak Jibril, melalui malaikat Jibril. Kapan sih diturunkannya Al-Quran? Kalau bicara masalah diturunkannya Al-Quran itu terjadi dua fase. Fase pertama adalah Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz itu ke langit, di mana ditempatkannya diturunkannya Al-Quran yang diambil dari Lauhul Mahfuz ke langit adalah ke Baitul Izzah. Kemana? Baitul Izzah. Karena nanti bait yang ada di langit itu ada dua. Ada yang dikatakan Baitul Ma'mur, ada yang dikatakan Baitul Izzah. Kalau Baitul Ma'mur itu adalah rumah kemuliaan yang mana tempat tawafnya para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Yang kedua adalah Baitul Izzah, yaitu adalah rumah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua-duanya ada di langit. Di bumi juga ada yang namanya bait, yaitu Baitullah. Dan Baitullah yang ada di bumi ini adalah tempat tawafnya manusia, umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam fase pertama ini Allah turunkan Al-Quran melalui malak Jibril, melalui malaikat Jibril itu ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan, 30 juz sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Ya, jadi Allah turunkan Al-Quran dalam jumlah 30 juz, 6.236 ayat, 114 surat. Itu jumlatan wahidatan, itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, belum kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan diturunkannya? Diturunkannya adalah di satu malam yang teramat spesial yang diperuntukkan untuk umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitulah fi Lailatul Qadar. Makanya bahasanya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz melalui malaikat Jibril ke Baitul Izzah yang jumlatan wahidatan, secara menyeluruh 30 juz, 6.236 ayat, 114 surat pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar itu kalau untuk umatnya baginda Rasulullah teramatlah istimewa. Karena kelebihannya adalah kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak diceritakan ataupun di dalam Al-Quran itu sendiri, wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Apa sih yang engkau ketahui yang ada di dalam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Yang mana sama saja kita seperti beribadah selama 1000 bulan. Dan juga masih banyak lagi fadilah-fadilah yang ada di dalam Lailatul Qadar. Jadi fase yang pertama yaitu secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian ketika Allah turunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika baginda Rasulullah itu sedang berkhalwat, sedang bertawajuh, sedang mengadu kepada Allah, sedang menyendiri. Gimana? Di gua Hira. Jadi kalau gua Hira itu tempatnya menanjak ya. Bayangkan perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk umatnya memang sangatlah luar biasa. Ya, maka ketika sedang berkhalwat itu di gua Hira, bertawajuh menghindari dari segala perkara keduniaan yang ada pada saat itu, ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Rasulullah selalu pergi berkhalwat ke gua Hira. Ya, untuk menghindari daripada kebisingan kalau saat sekarang ini peliknya kehidupan dan lain sebagainya, itu dia berkhalwat. Kalau kita ada bahasa tuh, kalau ingin menyepi namanya bertapa. Seperti itu. Nah, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di gua Hira itu, datanglah malaikat Jibril yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, Iqra. Bayangkan Bapak, bacaannya belum ada, tapi disuruh baca. Bingung nggak kira-kira? Bacaannya belum ada, tapi disuruh baca. Lah kita kalau di rumah aja disuruh makan, tapi yang dimakan nggak ada. Ini kata Jibril, Iqra ya Muhammad. Yang dibaca apaan gitu? Tidak ada ngehuleng kalau bahasa Sundanya kan gitu. Tapi karena baginda Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara yang mulia, maka apa yang telah diberikan malaikat Jibril itu pun dapat dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan tuh malaikat Jibril menurunkan atau memberikan Al-Quran yang pertama kepada Rasulullah? Yaitulah pada tanggal 17 Ramadan. Makanya tanggal 17 Ramadan itu dikatakan hari ataupun malam nuzulul Quran. Mana dalilnya? Dalilnya adalah syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Jadi dua fase Bapak. Fase yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan secara menyeluruh. Kemudian dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah paling pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai dengan selesai, yaitu pada tanggal 17 Ramadan.
Itu paling pertama. Sampai kapan malaikat Jibril memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Munajjaman. Apa itu munajjaman? Dikredit, diangsur. Sampai berapa tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran? Sampai 23 tahun. Saat angka 23 tahun dari mana? Rasulullah berdakwah di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah di kota Madinah berapa tahun? 10 tahun. 13 ditambah 10 23. Berarti Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah selama 23 tahun. 23 tahun. Yang pertama ayatnya, surahnya adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ayat yang terakhir, surah yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Maidah. Apa bunyi ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itulah ayat yang paling terakhir Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir begini, Pak. Tadi yang paling pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 di bulan Ramadan, suratnya ada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang paling terakhir adalah surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Terus Bapak punya Quran. Kemudian ketika Bapak ingin membaca Al-Quran, Bapak kebet itu Al-Quran. Ketika Bapak kebet itu Al-Quran, apa yang pertama kali Ibu baca? Yang pertama kali Ibu lihat di dalam Al-Quran itu surah apa? Surah Al-Fatihah. Tadi yang paling pertama Allah turunkan adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa di surah Al-Quran yang pertama kali adalah Al-Fatihah? Terus ketika Bapak sudah baca 30 juz dari surah Al-Fatihah, ketika sampai kepada juz yang 30 diakhiri dengan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tadi surah yang terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah adalah surah Al-Maidah, yang suratnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nyambung nggak, Pak? Nyakal dulu nih, nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Ya. Jadi tadi katanya yang pertama Allah turunkan adalah Iqra pertama, kemudian diakhiri dengan Al-yawma. Kok di Al-Quran yang pertama Al-Fatihah? Ya. Kemudian
Terakhirnya Qul a'udzu binnas. Kalau kita mikir ngahuleng enggak tuh, Pak? Ya. Nah, disinilah sama seperti proses diturunkannya Al-Quran itu terjadi dua fase. Makanya dalam penulisan Al-Quran itu ya seperti itu tadi. Kita memandangnya ada dua. Yang pertama indan nuzuli dan juga indal mushafi. Kalau indan nuzuli ketika Allah turunkan Al-Quran secara nuzul, secara diturunkan dari Allah ke Rasulullah itu, yaitu Iqra dan diakhiri dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang belum tercatat, yang belum terbentuk buku ataupun kitab, maka digagaslah oleh pada masa Sayyidina Khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diteruskan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab sampai kepada penulisan di saat Sayyidina Utsman ibn Affan, maka dikatakan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Nah, kita sama dengan Mesir. Kita sama dengan Mesir. Jadi kalau dalam Mushaf Utsmani itu kenapa diawali dengan suratul Fatihah? Kalau kita itu peres Al-Quran, ya, intisari daripada itu Al-Quran, hatinya itu Al-Quran yang 30 juz tersebut, maka ada pada surah Yasin. Makanya surah Yasin itu adalah qalbu Quran, hatinya Al-Quran. Kemudian surah Yasin kita perus lagi, kita ambil intisarinya lagi, maka menjadi suratul Fatihah. Kemudian suratul Fatihah kita perus lagi, maka menjadi Bismillah. Kemudian kita perus lagi, maka menjadi Ismul A'zam, nama yang begitu agung. Ya, maka Al-Fatihah di situ adalah sab'u mathani, surah dan ayat yang enggak pernah bosan kita ulang-ulang sampai 7 kali, bahkan sampai berkali-kali kita baca itu suratul Fatihah enggak akan bosan. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar ada orang baca Fatihah bosan? Nggak pernah. Dan arti Fatihah itu sendiri adalah pembuka. Fataha yaftahu artinya sebagai pembuka. Makanya tadi Bapak Ketua DKM itu kan sebelum kita mulai taklim itu diajak oleh beliau untuk membaca suratul Fatihah. Memang bagusnya dan pantasnya setiap acara apapun, ya, baik itu yang berkenaan dengan PHBI ataupun yang berkenaan dengan seperti ini, ataupun yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang melibatkan orang banyak, lebih bagusnya, alangkah eloknya dibuka dengan suratul Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Membaca suratul Fatihah itu tinggal tergantung apa niat kita untuk membaca Fatihah. Mudah-mudahan acara kita, pengajian kita, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dibuka dengan suratul Fatihah, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lamanya sih baca Fatihah, kan gitu ya. Dan nggak rugi, bahkan itu menilai pahala.
Karena kan kalau Fatihah itu kan Al-Qur'an. Berarti Allah ganjar itu per huruf. Nah, di sini baru kita kaji, baru kita bahas fadilah ataupun keutamaan membaca Al-Qur'an. Jadi kita tadi kronologinya dulu kita bahas, setelah itu baru kita baca fadilahnya. Qala Ali, berkata Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata beliau? Man qara'a, barang siapa yang telah membaca Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an, wa huwa, orang yang membaca Al-Qur'an, qaimun, dalam keadaan berdiri, fi sholati, ketika sholat, kana lahu, maka itu orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri ketika sholat, bikulli harfin, maka setiap huruf yang dibaca, mi'atu hasanatin, mendapatkan 100 kebaikan. Jadi itu tadi kita sholat nih, sholat subuh. Kemudian sholat subuhnya kita kan dalam keadaan diri ya, diri semua kan, diri semua. Nah, kemudian kita ketika selesai membaca baik itu Fatihah, Fatihah kan Al-Quran, kemudian dilanjut dengan tadi surah Al-Ghasyiyah, itu kira-kira jumlahnya berapa huruf, Pak? Ada yang bisa ngitung? Bismillah aja itu berapa huruf? Tahu Bismillah berapa huruf? Belum Fatihahnya, belum Ghasyiyahnya. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri ketika sholat, apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bikulli harfin mi'atu hasanatin, mendapatkan 100 kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian kata beliau, wa man qara'ahu, dan barang siapa yang membaca Al-Quran fi sholati, di dalam keadaan sholat, qa'idun, dia dalam keadaan duduk. Ada nggak orang yang dalam keadaan duduk? Ada. Apa dia emang ada penyakit? Kan gitu ya, yang menyebabkan dia tidak bisa untuk berdiri. Apa kata baginda Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, kana lahu, maka orang yang seperti itu sholat dalam keadaan duduk, dia membaca Al-Quran, bikulli harfin, setiap hurufnya, khamsuna hasanatin, mendapatkan cuman 50 kebaikan. Berarti masih lebih bagus yang dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian waman qara'ahu, dan siapa orang yang membaca itu Al-Quran, wa huwa, dan orang tersebut kharija fi sholati, di luar dalam keadaan sholat, artinya bukan dalam keadaan sholat, wa huwa ala taharatin, tetapi dia dalam keadaan punya wudu. Ya, seperti misalkan kita membaca Al-Quran bukan dalam keadaan sholat, tapi ketika kita baca Al-Quran kita dalam keadaan punya wudu, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhir dalam keadaan punya wudu nih. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu, orang yang seperti itu, bikulli harfin, setiap hurufnya, mendapatkan pahala khamsun wa ishruna hasanatan, dapat 25 kebaikan setiap hurufnya. Setiap hurufnya. Kemudian waman qara'ahu, dan siapa orang yang membaca Al-Quran wa huwa ala ghairi taharatin, dan dia membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu. Ya, kalau lagi tahlilan tuh ya, ataupun kalau lagi mendengar DKM ataupun murabit fi sabilillah merbot yang ada di masjid ini mengumumkan berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian refleks kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Al-Quran bukan? Ayat Al-Quran. Dalam keadaan nggak punya wudu, masih dapat kebaikan.
ataupun lagi acara tahlilan, misalkan di sini ada yang tahlil, itu kan Al-Quran semua tuh, nggak punya wudu masih dapat kebaikan. Apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kana lahu, orang yang membaca Al-Quran dan dia tidak mempunyai wudu, bikulli harfin asrun hasanatin, mendapatkan 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Alhamdulillah. Itulah. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mengandung ibadah ketika orang mau membacanya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar untuk membaca Al-Quran. Sekarang kadang-kadang kita terbalik, Pak. Membaca Al-Quran 1 jam itu kesannya lama nggak, Pak? Lama banget. 1 jam baca Al-Quran kesannya lama banget. Giliran nonton bola itu satu babak berapa menit? 45 menit dikali 2, lamaan mana? 60 menit ya, 1 jam dibandingkan dengan 90 menit, lamaan mana? Baca Al-Quran yang 60 menit dibilang lama, nonton bola yang 90 menit dibilang sebentar. Kenapa? Karena nafsunya. Ya, karena nafsunya yang lebih dominan yang ada pada saat itu. Padahal orang yang gemar membaca Al-Quran itu nanti pada saat di yaumul hisab ada 3 golongan yang tidak akan galau. Ada 3 golongan yang tidak akan bingung, dia tidak akan takut, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu daripada 3 golongan itu adalah yang tidak pernah takut dan tidak pernah galau ketika dihisab oleh Allah adalah ahlul Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang suka azan. Ini orang yang suka azan ini adalah orang yang tidak akan galau nanti dihisab. Azan, dia zuhur azan, asar azan, maghrib azan, isya azan, subuh azan. Muadzin itu luar biasa. Muadzin itu luar biasa. Bahkan nanti di akhirat itu kalau kita baca kitab-kitab salafus shalihin, dia akan menjadi istimewa atau muadzin. Jangan dianggap sepele itu muadzin. Ya, karena fadilah, karena dia sungguh pahalanya luar biasa. Berapa banyak dengan sebab dia orang ingat akan waktu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ingat dia wudhu. Setelah dia wudhu dia sholat. Kalau berangkat dari rumah, langkahnya berapa langkah? Kemudian dia sholat. Itu muadzin luar biasa. Makanya kalau kita ngaji kitab fikih ya, di antara yang boleh tawar menawar, mohon maaf ya, yang di antara yang boleh tawar menawar ketika ingin memberikan hadiah atau bayaran itu adalah salah satunya adalah seorang muadzin. Muadzin. Kenapa? Karena dia sangatlah luar biasa ya, yang bisa mengingatkan orang untuk ikut. Dan yang ketiga adalah karyawan ataupun orang yang bekerja, tetapi ketika dia bekerja dia taat dan patuh kepada atasannya, kepada bosnya, dan taat kepada yang menciptakan bosnya. Paham ya maksudnya? Artinya dia bekerja baik dan dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan ini yang tidak akan galau nanti di yaumul hisab, di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga keluarga kita, putra dan putri kita, istri dan suami kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang cinta
Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar 'azim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an karima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.